Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakaria Nur Hidayat dari kelas N. Akan menjelaskan sedikit tentang laporan laba rugi, jenis dan fungsi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap perusahaan. Karena ini menjadi acuan terkait kondisi finansial yang terjadi di saat itu. Laporan ini juga harus dibuat sedetail mungkin jika perusahaan tersebut adalah perusahaan besar atau multinasional. Hal ini bertujuan jika ketika dilakukan evaluasi, keterangan datanya lebih menyeluruh dan bisa dipertanggungjawabkan. Menuju ke pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini adalah data-data pendapat sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan keuangan, pihak atasan bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Jika disimak dari pengertian di atas, laporan ini adalah laporan keuangan yang dibuat secara lengkap oleh petugas keuangan atau pembukuan pada perusahaan yang nantinya akan dijadikan sarana mengevaluasi kebijakan atas pada periode tertentu. Kemudian masuk pada jenis-jenis laba rugi. Yang pertama, laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapat dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal karena tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Kemudian laporan laba rugi multiple step. Pada laporan multiple step atau multi langkah, akuntan harus memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasi, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih. Kemudian fungsi laporan laba rugi. Laporan laba rugi harus dibuat setiap bulan maupun akhir tahun sekali atau berdasarkan interval yang disetujui berbagai pihak. Hal ini dikarenakan ada fungsi-fungsi yang diharapkan muncul darinya jika dilakukan perhitungan secara berskala dan sesuai jadwal. Berikut ini akan dijelaskan fungsi-fungsi apa saja yang dimaksud. Yang pertama, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama 1 bulan atau 1 tahun, pasti ada transaksi keuangan di sana, baik yang menghasilkan kerugian maupun laba. Nah, maksud akumulasi dari total finansial tersebut yang akan menjadi laba rugi perusahaan di bulan atau tahun tertentu. Jika keuangan tersebut dicatat lengkap dengan transaksinya, tentu atasan bisa mengetahui secara jelas asal-usul munculnya data finansial tersebut, sehingga bisa dilakukan perhitungan lebih menyeluruh ketika evaluasi nanti. Fungsi yang kedua adalah untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Perusahaan sedang berkembang bisa dilihat dari kondisi keuangan di perusahaan tersebut. Jika lebih besar keuntungan atau laba dibandingkan rugi, tentu prospek perusahaan ke depan akan semakin meningkat, apalagi jika dibarengi dengan peningkatan alat produksi, sumber daya manusia, dan selainnya. Maka dari itu, untuk mengetahui perkembangan perusahaan, atasan harus tahu data-data laba rugi perusahaan. Maka dari itu dibuatlah laporan laba rugi yang bisa dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya. Fungsi yang ketiga adalah untuk mengatur langkah kebijakan atasan.
Fungsi yang ketiga dari laporan laba rugi untuk mengatur langkah kebijakan atas terkait dengan pembiayaan. Jika di dalam laporan tersebut kerugian terbanyak akibat alat produksi yang tidak bekerja, maka di tahun berikutnya bisa diganti dengan aplikasi yang lebih menguntungkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.